yang kedua ya. Iya Ibu. Kemarin ada yang tidak masuk dengan Ibu? Masuk semua Bu. Ini Melani Bu Kak. Ya, Datang Ibu. waktu itu. Oh iya, Bu absen saja dulu ya. Iya, Bu. Cek kehadirannya. Aisyah. Aisyah ngantuk ya. Iya, Bian Mulyani. Hadir Ibu. Melani. Hadir Bu. Kemarin Melani. Kan tidak datang kemarin Bu. Khairani. Hadir Ibu. Fitra Novianti. Ibu. Mustika Yunardi. Hadir Bu. Bening Eliza Satifa. Izin lapor, Bu. Izin dia. Iya Bu. Ibu Yasin. Oh ada. Ada cowok satu Bu. Oh iya, Kami cowok. itu Bu. Absennya Melani tadi ya. Ahmad Yasir kemana dia? Ya, Lolos izin, dia, Bu. Bu. Cabut dia Bu tadi. Dia ketua Izin. Kok izin kemana dia? acara keluarga Ini dari dari Pertemuan pertama nggak datang Bu. Datang. ada Kamu pertemuan kan pertama nggak ada. datang. Maksud Ibu tadi ada masuk Oh di enggak kelas. Bu. Nggak ada Bu. Pelajaran pertama masuk. Oh, Kan cabut dia. oke. Aku malah sih aku lapor sama. Baik, untuk masuk ke pembelajaran kita hari ini, sebelum itu kita memulainya dengan membacakan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah ada yang tahu kita hari ini belajar tentang apa? Tinggi Bu. Jadi mata pelajaran tadi ya Kak ya. Iya Ibu. Ini bab ke-9. Jadi kali ini Ibu akan menjelaskan yang pokok-pokoknya dulu, mulai dari pengertian pernikahan, kemudian hukum pernikahan, rukun, dan nanti terakhir itu hikmah pernikahan. Nah, lanjut langsung saja ya. Yang pertama itu kita masuk ke pengertian pernikahan. Di sini ada 4 ya definisi nikah itu. Yang pertama secara etimologi. Secara etimologi atau berasal dari bahasa Arabnya itu disebut dengan al-jam'u atau bertemu atau berkumpul. Itu artinya secara bahasa. Kemudian Imam Ahmad bin Umar Ash-Shadili yang dalam kitabnya Al-Yaqut Al-Nafis mendefinisikan nikah ini secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul. Nah, lanjut secara istilahnya, pernikahan itu adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Nah, kalau secara KHI-nya atau komplikasi hukum Islamnya itu, pernikahan itu adalah akad yang kuat atau mitsaqun walizan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Nah, adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan pernikahan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan. Anda ini langsung ya ke dalilnya. Tadi kan pengertiannya udah tuh. Nah, tadarus dalil pernikahan. Ini kita sama-sama aja ya bacanya ya Nanda ya. Baik Ibu. Ibu. Ayo 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha
tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Lanjut, ini ada hadis Nabi juga yang mengatakan bahwa menikah adalah salah satu sunnah Nabi yang benar. Ini Anda bisa lihat ada hadis Nabi dan ini berasal dari Anas bin Malik. Yang artinya ada beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, saya tidak akan menikah. Sebagian lagi berkata, saya akan selalu sholat dan tidak tidur. Sebagian lagi berkata, saya akan terus berpuasa dan tidak berbuka. Berita ini sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa alasannya? Ada yang berkata begitu, padahal saya berpuasa dan berbuka, aku sholat dan tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Dan barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Muslim. Ini ya hadis Nabi bahwa Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga menikah. Iya, menikah. Jadi ada hadisnya ya Nanda. Ini nanti perlu Nanda ketahui sebagai salah satu dalil tentang hukum pernikahan tersebut. Kemudian ini menikah. Pra itu Anda tahu artinya apa? Sebelum. Ya. Jadi sebelum menikah itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu minta pertimbangan. Yang kedua apa? Sholat istiqoroh. Yang ketiga ta'aruf. Yang keempat khitbah atau peminangan. Pernah Anda melihat orang yang dikhitbah? Pernah Ibu. Aku nggak pernah, Bu. Ya, berarti kita harus mengetahuinya melalui pembelajaran ini. Nanti Anda juga akan mengalaminya, insya Allah kan? Insya Allah. Ini khitbah atau peminangan ini juga ada caranya Anda. Jadi Anda kalau nanti misalkan ingin dipinang oleh seorang lelaki, maka itu juga harus diperhatikan karena dalam Islam semua hal yang akan kita lakukan terkait ibadah itu harus ada cara-cara yang harus diperhatikan. Tadi Anda bertanya bagaimana cara meminang dalam Islam tersebut. Ada dua cara. Orang kalau mau dipinang itu pasti akan ada dulu kan yang mengenal satu sama lainnya antara peminang dengan yang dipinang. Misalkan dua orang tersebut sudah pernah bertemu sebelumnya, atau dia pernah satu sekolah sebelumnya, atau di tempat kerja bertemu. Nah, jadi ada cara yang harus diketahui dari seorang lelaki tersebut jika ingin meminang. Misalkan disampaikan secara terang-terangan, yaitu kepada wanita tersebut, sampaikan saja kalau dia ingin meminangnya menjadi istrinya. Kemudian ada juga ibu pernah baca bukunya itu meminang atau ingin mengkhitbah seseorang wanita itu ada dengan cara sembunyi-sembunyi. Ananda pasti juga pernah mendengar atau membaca buku tersebut ya. Jadi nanti kita bahas lagi kalau cara khitbah atau peminangan tersebut. Nah, kalau wanita yang boleh dipinang itu ada dua syarat yang harus dimilikinya. Yang pertama, ada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan syar'i yang menyebabkan laki-laki dilarang memperistrinya saat itu. Nah, artinya ketika seorang perempuan itu ingin dipinang oleh laki-laki, maka tidak ada sekat yang menghalangi, yang menyebabkan laki-laki ini dilarang untuk memperistri seorang perempuan tersebut. Ini halangan-halangan syar'i ya yang harus diperhatikan pada saat meminang wanita tersebut. Kemudian yang kedua itu wanita itu belum dipinang orang lain secara sah
sebab Islam mengharamkan seseorang meminang saudaranya. Jadi kita kalau misalkan nanti tiba masanya pada diri kita sendiri, kita sebagai seorang perempuan, kita haruslah mempertimbangkan ya. Jadi ini tadi yang dimaksud dengan kita tahu yang kita lakukan sebelum nikah tadi. Jadi kalau misalkan kita sebenarnya sudah dipinang oleh orang lain, berarti itu artinya kita tidak bisa lagi menerima pinangan dari laki-laki lain karena kita sudah terikat. Kemudian melihat wanita yang dipinang, ini beberapa ketentuan harus kita ketahui pra menikah atau sebelum menikah ya. Kemudian lanjut tujuan nikah. Ini berdasarkan ayat tadi anak-anak ya. Ada yang pertama itu sama-sama Nanda baca ini. Yang pertama tujuan nikah adalah Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup serta sakinah. Kemudian yang kedua itu untuk membina rasa Rasa cinta cinta dan dan kasih kasih sayang. sayang. Terus untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tadi berdasarkan hadis Nabi juga ya. Dan yang terakhir itu untuk memperoleh keturunan yang sah. Jadi inilah beberapa tujuan menikah tersebut. Kemudian hukum nikah. Hukum nikah itu terbagi kepada 5. Yang pertama, wajib dihukumi apabila seseorang itu mampu secara lahir dan batin. Artinya, kalau dia tidak menikah, itu berisiko zina untuk dirinya. Zina berarti dia kalau tidak disegerakan menikah, khawatir nanti dia melakukan hal yang dilarang oleh syariat. Salah satunya zina tadi. Jadi wajib hukum bagi orang yang sudah mampu secara lahir dan batin ini dan dikhawatirkan berisiko dia terjerumus kepada perbuatan zina, dihukumi wajib baginya untuk menikah. Lanjut sunnah, apabila seseorang itu mampu secara lahir batin tapi tidak berisiko zina, kebalikannya tadi anak-anak ya. Kemudian mubah itu apabila tidak mampu secara lahir atau batin dan istri rela. Kemudian makruh itu tidak mampu secara lahir maupun batinnya dan istrinya tidak rela untuk menikah. Istri tidak rela nanti apabila dalam pernikahan yang dijalani itu ternyata sang suami tidak mampu secara lahir maupun secara batinnya. Kemudian yang terakhir hukumnya haram apabila seseorang itu dia tidak mampu secara lahir atau batin dan dia malah menyakiti istri atau ada niat buruk yang terselubung oleh si pasangan tersebut. Itu makanya ada hukum-hukum ini dalam pernikahan. Itu ya kalau terkait hukum nikah. Lanjut setelah itu memilih pasangan. Memilih pasangan ini ada yang pertama berdasarkan asasinya, yaitu berdasarkan kualitas agama si calon pasangan tersebut, kemudian nasab atau keturunannya itu harus diperhatikan. Nah, yang kedua itu secara manusiawi. Secara manusiawi ini itu dilihat dari rupa, kecantikan atau harta. Iya, yang kedua itu harta. Dan yang ketiga itu dilihat dari taktis, maksudnya itu kesuburan, kesetaraan, kemudian kesehatan. Yang di sini ada Anda lihat itu ada dilihat dari ilmu, budaya, status, harta, dan lifestyle. Itu diperhatikan dalam memilih pasangan tersebut. Di sini juga ada hadis Nabi ya. Kita baca dari Abu Hurairah. Mungkin baca ini dalilnya dulu, dalil dari oleh Khairani bisa Bu. ya,
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربعين لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين تربت يداك رواه البخاري. Nah, itu hadis dari Abu Hurairah Bukhari Bu. ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, artinya dari Nabi Muhammad SAW bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena keturunannya, yang ketiga karena kecantikannya, yang keempat itu karena agamanya. Nah, ini jika perhatikan keempat aspek ini ada dalam hadis yang disebutkan ini dalam memilih pasangan nantinya ya, anak ya Bu. Kemudian kenapa faktor agama paling penting disebutkan tadi dalam hadis? Dijelaskan karena dengan agama kebahagiaan yang sejati akan terwujud. Salah satunya ketika agamanya kuat, maka pasangan suami atau istri itu akan taat kepada Allah dan dapat memelihara dirinya. Kemudian sebab itu maka wanita salihah ialah yang taat kepada Allah tadi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Dalam surah Nisa ayat 34. Kemudian di sini juga ada Nabi Muhammad SAW bersabda ya, wanita salihah itu merupakan sebaik-baiknya perhiasan dunia bagi suaminya. Nah, ini ini menjawab kalau nantinya kenapa ke dalam memilih pasangan itu agama lah yang harus kita perhatikan. Agama inilah yang paling utama dan yang paling penting dalam memilih pasangan nantinya. Di sini juga Anda bisa nanti dalam memilih seorang suami, pada ciri-cirinya suami yang soleh itu ada yang pertama itu taat dalam urusan agama. Yang pertama urusan agama, yang kedua penyayang, yang ketiga baik akhlaknya, amanah, pemurah dan tidak boros, kemudian tegas mempertahankan huquq sendiri dan keluarga, kemudian bertanggung jawab, menjaga pandangannya, kemudian teliti dalam pergaulan dan juga kemudian dalam nikah itu juga kita harus perhatikan mahram kita. Jadi yang menjadi mahram kita itu ialah yang haram untuk dinikahi. Nah, bagi laki-laki ini ya, jadi ada dua dibagi. Yang pertama itu mu'abbad, kemudian ghairu mu'abbad. Mu'abbad artinya selamanya, yang ada 3 komponen. Yang pertama itu nasab atau keturunan, kemudian sebab pernikahan, kemudian yang ketiga itu ini artinya itu saudara sepersusuan ya. Ini adalah yang termasuk kepada mahram mu'abbad atau dia mahram selamanya yang haram untuk dinikahi. Kemudian kalau ghairu mu'abbad itu artinya sementara. Nah, kalau yang sementara itu berarti contohnya seperti saudara perempuan istri yang terkandung baik seayah maupun seibu, kemudian saudara sepersusuan istri, kemudian bibi dari istri, ya baik dari jalur
Jadi ini dia halangan dalam melakukan pernikahan baik antara laki-laki maupun perempuan. Ini nanti kita akan mendalaminya lagi Ananda ya, terkait halangan pernikahan. Ini ilustrasinya Ananda bisa lihat. Ya, sebelumnya kan kita pernah melihatkan atau dari keluarga kita sendiri, mungkin kakak atau kerabat kita pasti akan pernah kita melihat beberapa ritual ataupun apa namanya kegiatan-kegiatan dulu pernikahan itu nanti juga kita sendiri akan alami. Jadi kita perlu belajar dari sekarang ya Ananda. Kemudian masuk pada rukun nikah. Rukun nikah ini terbagi juga pada 5. Yang pertama itu suami, kemudian ada istri. Kalau seorang laki-laki tentu harus ada istri. Kemudian wali, maksudnya calon ya. Kemudian wali, kemudian ada 2 saksi dan ijab kabul. Di sini juga ada ditentukan Ananda ya. Ananda juga harus paham nanti kalau seorang calon suami, di sana ada syarat-syaratnya. Kalau bagi laki-laki di situ dijelaskan juga sama seperti yang di atas tadi. Kemudian yang di bawahnya itu adanya wali. Wali ini jika perempuan tersebut tidak punya wali, maka walinya itu adalah pemimpin daerah, misalnya pejabat atau ketua, kan pernah. Kemudian adanya 2 orang saksi. Ananda mungkin pernah juga ya menghadiri pernikahan ini, menjadi penonton atau yang duduk ikut serta melihat orang akad itu Ananda termasuk saksi ya Ananda. Kemudian adanya ijab dan kabul. Nah ini rukun nikah. Nanti Ananda bisa lihat juga kalau ibu ibu nanti rencana memprintkan juga ini buat Ananda ya, karena ini perlu untuk bahan bacaan Ananda. Karena sebentar lagi kita juga akan mengadakan ujian tulis saya. Kemudian ada susunan wali. Susunan wali, sini Anda bisa baca ayah, dan saudara laki-laki seayah, seibu. Saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, seibu. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Kemudian saudara laki-laki ayah yang seayah dan ibu dengan ayah. Itu sampai yang terakhir. Ini kalau Ananda pelan-pelan bacanya itu paham ya Ananda. Iya. Karena kita yang umumnya dulu kita tahu. Kalau sudah tahu nanti yang umumnya nanti baru lanjut mendalaminya. Kemudian ijab kabul. Nah, ijab kabul ini dilaksanakan dalam keadaan bersambung. Artinya antara pelafalan ijab dengan kabul itu tidak bersalah-salah, ya. Kemudian tidak ditambahi dengan keterangan jangka waktu tertentu. Misalnya saya terima dikasih bulanan dalam waktu sebulan. Tidak boleh ya, keterangan jangka waktu tertentu dalam ijab kabul itu dilarang. Kemudian lafaznya itu jelas maksudnya, tidak disambungkan dengan makna yang lain. Misalnya saya nikahkan engkau dengan anakku jika engkau minta menikah misalnya, itu tidak boleh. Ini adalah lafaz yang jelas-jelas ini menyalahi ya dalam ijab kabul, karena dia menyangkutkan dengan makna yang lain, tidak boleh. Kemudian ijab dan kabul itu menggunakan kalimat nikah, tajwid atau sebelumnya yang semakna. Ya, dalam ijab kabul juga boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab, bahasa selain bahasa Arab. Kemudian di sini yang menjadi saksi nikah itu akad nikah yang dirahasiakan dapat menimbulkan fitnah kalau tidak ada saksi nikah. Kemudian kalau saksi nikah ini nanti yang hadir itu, maka orang-orang juga tahu bahwa pernikahan dari 2 orang tersebut sudah diakui dalam ijab kabul tadi, maka perlu saksi nikah. Nah, setelah itu lanjut saja ya. Ini ada ibu mau bahasnya ke mahar pernikahan aja, karena yang tadi itu belum masuk kepada materi kita, jadi lanjut ke mahar pernikahan. Jadi mahar pernikahan ini atau yang disebut dengan mas kawin berarti sesuatu yang diwajibkan dalam pernikahan tersebut, yaitu pemberian dari seorang laki-laki yang nantinya akan memilih hak
perempuan yang menjadi pasangannya atau istrinya tersebut. Nah, sini ada dalilnya juga tentang mas kawin yang diberikan kepada perempuan yang dinikahi tersebut dalam surah Nisa ayat 4. Nah, lanjut, ini ada ilustrasi beberapa bentuk mahar pernikahan. Anda mungkin bisa, ini ada beberapa ini ya, Yanti dengan nyantol. ya ibaratnya ini orang yang menikah tersebut jadi diberikan seperti ini, kayaknya dari Duit ya, Bu? duit ya. Oh, tapi kok bisa kayak gitu ya, Bu? Ya itu kreasi orang-orang Itu dengan berkarya imajinasi loh. yang berkarya. Kemudian di sana juga Oh, ada sandal jepit, Bu. sandal jepit. Emang boleh, Bu? Ya kan sebagai pemberian dari seorang laki-laki itu Cuma sandal kalau jepit. Kan 20.000, Bu. Serius. mungkin itu pemberiannya yang khusus gitu kan, kita tidak tahu. Di luar itu ada pemberian lainnya. Iya seperti itu kalau mahar sebelumnya benar. Nah, ini contohnya, contoh ilustrasinya pemberian mahar. Nah, kemudian hikmah dari pernikahan ini ada berapa? Sini diantaranya ada 7. Yang pertama yaitu dapat melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulnya. Kemudian terbentuknya keluarga yang bahagia dan saling menyayangi. Yang ketiga itu terjadinya hubungan dari Allah SWT antara laki-laki dan perempuan. Kemudian mendapatkan generasi penerus yang sah. Kemudian mendatangkan pahala dan menjauhkan diri dari dosa besar, yaitu zina. Kemudian terjalinnya silaturahmi antar keluarga dari pihak suami dan istri. Kemudian yang terakhir itu membukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pilihan Anda Ya, Bu. mungkin untuk pertemuan kali ini materinya Ibu cukupkan saja dulu. Jadi Anda kalau nanti ada yang mau ditanyakan, kita di minggu depannya lagi. Tapi sebelum itu Ibu mau berikan dulu beberapa tugas kecil saja. Yang tadi ada beberapa dalil kayak dalil Aisyah dia minggu depan itu ada tugas menghafal. Ibu mau Anda setorkan dalil tadi tentang nikah maupun dalil Al-Quran dan hadisnya beserta artinya ya. Baik, Bu. Nah itu aja tugasnya, mungkin Anda kalau untuk hari ini cukupkan, kurang lebihnya penyampaian Ibu mohon maaf ya. Apa kita tutup saja dulu ya Bu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, itu saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi